Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asti Febliza di Belajar Online bersama Asti Febliza alias Bobaf. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada saudara tentang senyawa hidrokarbon. Saya yakin saudara sudah tahu semua ya, apa itu pengertian dari senyawa hidrokarbon? Apa itu? Yaitu suatu senyawa yang bagaimana kira-kira yang mengandung unsur apa kira-kira? Hidro itu apa? Hidrogen dan karbon. H dan C. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana penggolongan dari senyawa hidrokarbon atau klasifikasinya, ya kalau kita ingin mengklasifikasikannya, ya hidrokarbon itu, nah hidrokarbon itu dibagi menjadi tiga, ya. Dibagi menjadi tiga. Ada namanya hidrokarbon alifatik, nah kemudian ada hidrokarbon alisiklik, dan yang ketiga ada hidrokarbon aromatik. Nah, alifatik ini hidrokarbon berantai lurus. Nah, ya, hidrokarbon berantai lurus, di mana dia juga terdiri dari ada yang namanya hidrokarbon jenuh, ya, alifatik jenuh, dan ada juga alifatik tak jenuh. Yang jenuh itu ya, contohnya apa? Ini adalah alkana. Saya ganti warna dulu ya. Yang jenuh itu contohnya adalah ini adalah alkana. Kalau tak jenuh berarti ada apa saja? Alkena, kemudian apa lagi? Alkuna, kemudian apa lagi? Alkadiena, yang enanya ada 2. Rangkap duanya ada 2 ya. Kemudian ada hidrokarbon alisiklik. Alisiklik itu dia berbentuk siklo alias dia berbentuk rantai tertutup, hanya saja tidak memiliki istilahnya itu tidak memiliki. Kalau aromatik itu bedanya dengan aromatik itu kan, kalau aromatik itu memiliki ikatan rangkapnya itu berselang-seling, kalau alisiklik tidak seperti itu ya. Nah, jadi ini juga terbagi menjadi 2, ada yang sama ya, jenuh dan tak jenuh. Nah, yang jenuh apa contohnya? Kira-kira yang jenuh apa? Nah, yang jenuh itu sikloalkana, dan yang tak jenuh itu adalah sikloalkena. Nah, bagaimana dengan yang aromatik? Yang aromatik itu ini biasanya ada benzen gitu ya. Nah, ini contohnya adalah, langsung ke contoh saja, benzena dan turunannya. Dan senyawa di luar benzena. Nah, seperti itu. Oke, ini dia untuk klasifikasi. Lanjut, kita masuk ke dalam, kita langsung masuk satu persatu saja ya. Saya hanya menjelaskan secara ringkas mengenai senyawa hidrokarbon ini, tidak terlalu banyak sekali karena
kita langsung saja masuk kepada tata nama senyawanya. Tadi kan kita sudah membahas tentang yang hidrokarbon alifatik dulu. Alifatik itu kan kita lebih berpusat kepada alifatik ya. Nanti yang aromatik itu ke benzena dan turunannya saya akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, kita bahas tentang alkana ya, atau alkana ini kita sebut juga sebagai hidrokarbon alifatik dengan rantai terbuka, di mana nah kita bahas dulu satu persatu ya. Alkana. Saya buatnya di tepi saja ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah alkana. Nah, alkana ini adalah hidrokarbon alifatik di mana ikatan antara C dengan C-nya itu adalah karbon dengan karbon itu dengan ikatan tunggal ya. Makanya dia dikatakan sebagai hidrokarbon alifatik jenuh, seperti itu. Nah, ini dalam alkana ya, kita alkana itu memiliki rumus ya. Alkana itu memiliki rumus dari alkana itu ya, CN H2N tambah 2, seperti itu. Jadi kalau C-nya itu ada 1, berarti H-nya pasti ada 4 ya. Seperti itu. Ini alkana memiliki rumus molekul yaitu CnH2n tambah 2, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya deret homolog ya. Apa itu deret homolog? Kita mengenal dulu yang namanya deret homolog ya. Ada istilah yang namanya deret homolog. Apa itu deret homolog? Yaitu deretan senyawa ya, kalau saya buatkan pengertiannya. Ini deretan senyawa yang mengalami penambahan jumlah atom secara teratur. Seperti ini ya. Contoh, di setiap senyawa hidrokarbon itu pasti kita mengenal istilah yang namanya deret homolog. Jadi bukan hanya pada alkana saja ya, pada alkena juga, pada alkuna juga sama. Jadi deretan senyawa yang mengalami jumlah atom secara teratur karena adanya rumus ini tadi. Oke, contoh kalau pada alkana ya, kita bahasnya ke alkana dulu karena nanti sama saja di alkena dan alkuna ya. Contohnya jika C-nya 1, itu kan berarti kalau C-nya 1 berarti H-nya 4, berarti CH4. Ini disebut juga namanya sebagai metana. Seperti itu. Kemudian jika C-nya 2, maka H-nya berapa? 2 kali 2, 4 tambah 6, berarti C2H6. Seperti itu. Ini disebut juga sebagai etana dan seterusnya. Ini saya rasa saudara sudah bisa semua ya. Nah, ini dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sampai kepada C10 yaitu dekana. Oke, saya jelaskan dulu. Kalau C10 itu kan berarti C10H22 ya. C10H22 ini namanya adalah dekana. Nah, ini saya buatkan dulu ya. C11 dulu. C11 itu berarti C11 H berapa? H24 ya berarti ya. Itu andekana namanya. Kemudian ada lagi C12 berarti C12 H26 berarti ya. H26 itu namanya duodekana. Kemudian ada lagi C13 ya. C13 berarti C13 H28 berarti ya. Ya.
H28 ini namanya tridekana. Kemudian ada C14 yaitu C14 H30 berarti ya. Ini namanya adalah tetradekana. Seperti itu. Oke, nah inilah yang dikatakan sebagai deret homolog ya. Jadi jumlah atomnya itu berubah secara teratur. Seperti itu ya. Kayak ini C-nya 1, C2 dan seterusnya. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis atom dalam senyawa hidrokarbon. Oke. Kita bahas tentang jenis-jenis atom dalam senyawa hidrokarbon. Jenis atom dalam senyawa hidrokarbon. Nah, jenis atom dalam senyawa hidrokarbon ini ya, gak lurus ya garisnya. Oke. Ada 4 jenis atom ya yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon. Ya, 4 jenis. Apa saja itu? Ada yang dikatakan sebagai atom C primer. Ya. Apa itu atom C primer? Atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Mengikat satu atom C lainnya. Ini saya garis dulu ya. Oke. Contohnya. Contohnya misalnya saya buat di sini ada CH3 CH3. Ini kalau kita bikin rumus strukturnya nih, kalau kita ubah menjadi apa? CH-nya ada 3 seperti ini. Nah, coba perhatikan di sini. Atom C primer itu atom C yang mengikat satu atom C lainnya, seperti ini. Ya. C ini mengikat satu atom C lainnya, bukan hanya ya, tapi yang dihitung adalah ini, garis ini. Jadi C ini hanya mengikat satu atom C ini. Ini namanya adalah atom, inilah yang dikatakan sebagai atom C primer. Yang mana atom C primer? Ya dua-duanya ini. Ini atom C primer dan ini juga atom C primer. Gitu. Oke, yang kedua. Kalau kita mengenal istilah ada primer, pasti kita mengenal istilah namanya atom C sekunder. Nah, kalau tadi atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya, berarti atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Oke, kita buat contohnya. Misalnya di sini ada CH3, CH2, CH3. Jadi kalau kita bikin saya jangan bikin ini ya. Saya hapus aja ini. Coba saya hapus. Ini saya bikin atau ya. Karena kalau begitu nanti disangka hasil reaksi lagi. Atau C H3 H2 H3. Ini saya buatkan hanya. Nah, coba perhatikan di contoh ini. Pada contoh ini ada atom C sekunder. Yang mana? Atom C yang ini, yang di tengah. Kenapa? Karena yang di tengah ini mengikat dua atom C lainnya. 1, 2. Inilah yang dikatakan sebagai atom C sekunder. Nah, sedangkan atom C ini ya yang dua lagi itu adalah atom, ini adalah atom C primer ya. Yang ini primer. Seperti itu.
Nah, ya. Jadi di dalam CH3, CH2, CH3 ini terdapat ada atom C primer dan ada atom C sekunder. Seperti itu. Kalau ada atom C sekunder, berarti yang ketiga apa? Yang ketiga adalah atom C tersier. Atom C tersier, kalau tadi atom C sekunder itu mengikat atom C, 2 atom C, berarti kalau atom C sekunder berarti atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya itu saya buat tulisnya ya, CH3 C, kemudian ada CH3 CH CH3. Ini enggak saya buatin lagi rumus strukturnya ya. Berarti yang mengikat 3 atom C lainnya yang mana ini? Yang di tengah. Mengikat 1 yang ini ya. 1 2 3. Inilah yang dikatakan sebagai atom C tersier. Nah, yang keempat ada yang dikatakan sebagai atom C kuarterner. Kalau tadi kuarterner, kalau tadi atom C tersier itu 3, berarti mengikat 3, berarti ini atom C yang mengikat 4 ya, 4 atom C lainnya. Contohnya ya, kita buat contohnya. Nah, seperti ini. Di sini yang di tengah dia mengikat 4, 1 2 3 4 ya. Nah, ini saya tebalin aja, nanti disangka ikatan rangkap lagi ya. Ini. Jadi inilah yang dikatakan sebagai atom C kuarterner. Seperti itu. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham ini berarti kita langsung masuk kepada pembahasan alkana tadi ya. Saya tulis ulang saja di sini ya. Alkana. Alkana tadi kita sudah kembali ya. Ini saya tulis ulang saja di sini. Kita bahas tentang alkana. Satu yaitu alkana. Tadi saya sudah menyampaikan alkana memiliki rumus molekul apa? CnH2n tambah 2. Seperti itu. Nah, alkana ini ya disebut juga sebagai senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatan tunggalnya itu seluruh ikatannya adalah ikatan jenuh alias ikatan tunggal ya. Oke, nah sekarang tadi kita sudah belajar deret homolog. Nah, deret homolog itu mulai dari alkana, mulai dari metana, etana dan seterusnya ya, yang tadi sudah. Nah, sekarang kita buat tata nama. Kita bahas ke tata namanya. Sebelum kita bahas tata nama ya, nanti kita akan juga mengenal tentang gugus alkil sebagai cabang. Oke, kita bahas aja dulu ya tahap-tahapan yang pertama, tata nama senyawa alkana. Oke, tata nama senyawa alkana. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu merupakan rantai induk sebagai rantai utama atau rantai induk sebagai rantai utama. Ya. Kemudian yang kedua, apa langkah selanjutnya? Berarti yang kedua kita tentukan cabangnya. Kita menentukan cabang
Itu yang ketiga. Setelah kita tentukan cabang, kita berilah penomoran. Ya, beri penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Artinya cabang itu harus mendapatkan nomor paling kecil ya dari rantai utama. Kemudian yang keempat apa? Kita beri dulu beri nama cabang. Nama cabang di sini adalah nama alkil ya, yang dimulai dengan beri nama cabang sesuai dengan urutan alfabet. Ya. Kemudian yang kelima baru nama kita buat urutannya ya. Untuk penulisan nama urutannya kita kasih nama posisi cabang, penamaannya, kemudian nama cabang, kemudian nama induk, nah ini dibuat nama induknya itu tanpa spasi dan huruf kecil semua. Ini ya, tanpa spasi dan huruf kecil semua. Jadi semuanya ini tidak ada spasinya ya nanti ya. Ditulisnya gitu. Ini harus diperhatikan. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya ada senyawa seperti ini. Tadi kita sudah belajar dari homolog ya. Jangan lupa, saya rasa ini sangat mudah sekali. Sebentar, ini cabangnya ketinggalan. Nah, seperti ini aja dulu. Oke, apa yang pertama? Kita tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Rantai terpanjangnya bisa lurus, ini bisa dari kiri ke kanan, atas gitu ya. Dari atas ke kanan atau lurus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terserah. Kalau saya sih lebih suka yang lurus. Kenapa? Kalau yang lurus lebih mudah nanti kan menggarisnya. Nah, ini kalau saya sih biasanya, saya kotakin nih. Susah banget ya mengkotakinnya ya, garisnya kurang lurus. Nah, seperti ini. Oke, kita kotakin. Kemudian tentukan cabang ya, otomatis ini menjadi cabang. Setelah itu beri penomoran yang paling dekat dengan cabang. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, kita hitung dulu yang paling dekat dengan cabang yang mana. Pasti dari kiri. Dari kiri berarti nomornya itu ini 1, pasti ini 2, ini 3, ini 4. Saya di dalam aja lah ya, jangan di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia nomor cabang. Ini saya bulat-bulatin biar tidak dianggap sebagai nanti C3 atau C4 Pro dianggap ini. Oke. Nih, ini nomor. Kemudian kita beri nama cabang sesuai dengan urutan alfabet. Karena cuma ada satu cabang, ini kan CH3 ya. Nah, ini saya jelasin dulu nih. Sebelum kita selesaikan ini, kita move dulu ya, pindah ke sini. Kita pindah ke gugus alkil sebagai cabang. Tadi kan kita sudah belajar tentang deret homolog ya. Deret homolog di mana tadi mulai dari metana C1 sampai C14 tadi ya kita bahas. Nah, sekarang kalau pada gugus alkil sebagai cabang, ini gugus alkil. Apa itu gugus alkil? Gugus yang kehilangan atau alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Nah, bagaimana penamaannya? Sama seperti tadi. Ya, ini kalau kita buat suku ke-1 misalnya ya. F suku.
Kita buat di sini misalnya suku ke. Kemudian rumus kimianya. Kemudian nama alkilnya apa? Oke, suku ke-1 itu kan berarti kalau alkana itu kan berarti CH4 ya. Kalau alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya, satu atom hidrogen. Berarti kalau CH4 jadinya CH3. Ini namanya apa? Kalau tadi namanya metana, maka akhiran ana diganti dengan il. Jadinya metil. Seperti itu. Yang kedua berarti C2H5 jadinya. Kenapa? Karena kehilangan satu hidrogen. Maka namanya yang semulanya etana jadi etil. Dan seterusnya. Tapi biasanya ya cabang itu nggak pernah terlalu panjang banget ya, karena kalau terlalu panjang malah jadi rantai utama dia. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti namanya apa ini? Beri nama cabang sesuai urutan alfabet, karena cuma ada satu tidak perlu. Penulisan nama posisi cabang. Posisi cabang nomor berapa ini? 2. Kemudian posisi cabangnya nomor 2, kita kasih tanda strip. Ini posisi cabang, tanda strip. Nama cabang, nama cabangnya apa? CH3 berarti metil. Nama cabangnya adalah metil. Kemudian tanpa spasi nama rantai utamanya, nama induk tanpa spasi dan huruf kecil semua. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu apa? Pentana. 2 metil pentana. Inilah nama dari alkana. Oke, itu dia. Berikut saya beri contoh lagi. Contoh yang kedua. Ini satu tadi ya. Contoh kedua. Beri nama senyawa berikut ini. Misalnya seperti ini. CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Sama seperti tadi, berarti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita tentukan dulu rantai utamanya. Berarti rantai utama yang mana? Kita hitung dulu yang terpanjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lurus. Kalau ke atas bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang lurus nih. Boleh lurus, boleh yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tapi supaya kita aman, kita ambil yang lurus saja. Ya tidak susah untuk menulisnya nanti. Oke. Kemudian kita tentukan cabangnya. Otomatis yang menjadi cabang ini adalah ini. Oke. Kemudian nanti nama cabang. Tentukan nama cabangnya. Oh, kasih nomor dulu ya. Maaf ya, kita kasih nomor dulu. Penomoran dimulai yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, cabangnya nomor 4. Kalau dari sini 1, 2, berarti mulainya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti kita beri nama cabangnya. Ini C2H5. C2H5 itu adalah ini, etil. Berarti ini adalah etil. Ini seperti tadi, ini adalah metil. Tadi kita buat penulisan namanya itu adalah kan sesuai dengan urutan alfabet. Mana duluan, etil atau E atau M? E ya. Nah, kalau E yang duluan berarti etil duluan yang kita tulis. Posisi cabangnya nomor 4 kan si etil. 4. Saya ganti penanya jadi merah saja ya. Berarti 4 etil. Kemudian apalagi 2 metil. Oh, stripnya tinggal ya.
2 metil. Apa namanya ini? 7 berarti heptana. Heptana. Seperti itu. Oke, sudah. Contoh ketiga, saya kasih contoh yang lebih sulit lagi supaya saudara lebih memahaminya ya. Oke, kita buat lagi contoh yang lain, misalnya ini ya. CH3, CH2, CH dan CH2, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Nah, ini tentukan rantai terpanjang dulu ya. Rantai terpanjangnya yang mana? 1 2 3 4 5 6. Kalau sini 6. Kalau ini 1 2 3 4 5 6 sama. 1 2 3 4 5 6 sama. Berarti kita ambil yang lurus saja. Sudah diperkirakan yang mana yang kira-kira paling panjang. Oke, seperti itu. Kemudian kita beri nomor yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri 1 2 3 cabangnya. Ya, kita kasih cabang dulu. Ini cabang, ini juga cabang, ini juga cabang. Kalau dari kiri 1 2 3 cabangnya. Ini 1 2. Berarti ketemunya nomor 2. Lebih kecil nomor 2. Maka dikasih dari sini kita beri nomor penomornya dari ke kanan, yaitu 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini sudah. Sekarang namanya, posisi cabang. Berarti ini kan, ini namanya adalah etil. Ini adalah metil. Ini juga metil. Maka namanya adalah yang abjad dulu, E. Loh, ini Bu, ini ada 2. Ketika ada 2 cabang yang sama, maka kita beri awalan ada di untuk 2, tri, tetra, penta dan seterusnya. Nah, ini kan di nih. Kan duluan D daripada E. Bukan seperti itu, kita dari nama aslinya, bukan dari nama imbuhannya, ya, awalannya. Berarti tetap etil duluan. Maka di sini namanya apa? Posisinya dulu. Posisinya berapa etil ini? 4. Berarti 4 etil 2,3 ada di 2 dan di 3. 2,3 apa? Di metil, karena ada 2 metilnya. Ini ada 6 heksana. Huruf kecil semua ya. Seperti itu. Sudah. Inilah tata nama senyawa hidrokarbon. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan senyawa lainnya? Ya. Bagaimana dengan senyawa lainnya? Untuk alkena ya. Jadi saya bahas dulu, kita masuk ke alkena. Yang kedua itu adalah alkena. Alkena ya, itu ada ikatan rangkapnya ya. Terdapat ikatan rangkap 2 di dalamnya. Nah, bagaimana tata nama senyawanya? Ini rumus umum dulu. Rumus umumnya itu adalah CnH2n. Seperti itu. Nah, kalau tadi deret homolog alkana itu metana, etana. Nah, kalau ini alkena deret homolognya adalah kalau metana jadi metena, kalau metena nggak ada ya, karena ada ikatan rangkap ya. Mulai dari etena, berarti etana jadi etena. Jadi akhiran ana diganti dengan ena. Jadi akhiran ana diganti dengan ena, seperti itu ya. Nah, kemudian tata namanya sama saja. Saya langsung ke contoh saja ya, saya tidak ulangi lagi. Tata namanya sama persis. Kita buat contohnya. Hanya saja tadi yang paling dekat dengan cabang kan penomorannya. Kalau yang ini penomoran harus yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya, seperti itu.
kita buat ya. Oh ya, ini saya buat ada akhiran ena jika terdapat ya. Jika terdapat dua ikatan rangkap, dua atau lebih ikatan rangkap penamaan itu diberi akhiran diena kalau dua atau triena. Ini bukan lebih ya, tapi dua atau tiga. Nah, kalau dua diena, kalau tiga triena. Kemudian tadi penomorannya ini acak-acakan jadinya ya. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan dimulai dari yang dekat dengan ikatan rangkapnya. Jadi bukan cabang ya, ikatan rangkapnya dulu yang kita perhatikan. Oke, kita kasih contoh. Kita kasih contoh misalnya yang agak-agak sulit sedikit ya. Ini deh, CH3 bukan CH3 ya, CH2 CH3 CH CH C C CH3 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 CH3. Nah, ayo, nih susah nih. Oke, yang pertama sama seperti tadi kita tentukan dulu rantai terpanjang. Ini jelas ya. Ini bukan cabang ini sebenarnya. Diletakkan ke bawah aja, jangan tertipu ya. Kita hitung dulu. Rantai terpanjangnya yang mana? 1 2 3 4 5 6 7. 7. Kalau ke sini gimana? 1 2 3 4 5 6. 6. Nah, berarti ini pasti dari bawah ke atas. Terus ini miring garisnya ya. Oke, dari bawah ke atas. Seperti ini. Inilah rantai utama. Kemudian kita beri kita tentukan cabangnya. Ini cabangnya. Ini berarti cabang. Nggak kelihatan, saya kasih warna merah saja. Cabangnya ada 4 nih, sama nih metil semua. Ini metil semua ya. Metil semua ini. Oke. Kita buat nomor yang paling dekat dengan apa tadi? Ikatan rangkap bukan cabang ya. 1 2 karena cabangnya di nomor 2. Kalau sini kan jauh banget nih, 1 2 3 4 5 6 5. Nah, maka nomornya dari sini. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 7. Ya. Nah, sekarang apa namanya? Seperti tadi, kita buat dulu. Karena ini cuma ada satu cabang, sama ya, nama cabangnya metil, gak ada abjadnya ya, jadi langsung saja. Metil, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau tadi 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, berarti ini dimulai dengan huruf tetra. Tetra apa? Oh, kok dimulai dari tetra? Buat dulu nomornya ya, lupa. Nomornya nomor berapa ini? 2, 3, 4, 5. Berarti 2,3,4,5 apa? Tetrametil. Tetrametil apa? Tetrametil. Kita tentukan dulu nomor ikatan rangkapnya. Ya, kalau namanya penomorannya itu ikatan rangkapnya di nomor berapa? Penomorannya di nomor 3. Berarti di sini 3. Ya kan? Di nomor bukan nomor 3, nomor 2 ya.
Kita tulis dulu nomor ikatan rangkapnya 2. 2 apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptena. Heptena. Seperti itu. Ya. 2 heptena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya terdapat pada ikatan nomor 2. Ini mungkin saudara agak bingung ya, karena saya tidak membuatkan urutannya. Saya buatkan lah ya urutan tata nama senyawanya. Ya, nanti jadi malah berpikir-pikir lah. Tata nama senyawa alkena. Yang pertama tadi apa? Yang pertama rantai utama. Tentukan rantai terpanjang sebagai rantai utama. Yang kedua, kita beri nomor. Penomoran dimulai dari rantai induk yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kemudian yang ketiga, rantai utama diberi akhiran ena. Kemudian baru tadi ya, jika terdapat yang ini tadi ya, terdapat 2 atau 3 ikatan rangkap, maka namanya diberi akhiran diena atau triena. Kemudian baru penamaannya, urutan penamaannya yaitu nomor cabang, kemudian baru nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap. Kalau satu nggak ditulis biasanya ya, baru nama rantai utamanya. Oke, seperti itu. Ini rangkumannya. Oke. Nah, kita lanjut ke alkuna. Alkuna sama saja ya dengan ini, hanya bedanya kalau tadi akhirannya ena, berarti akhirannya jadi una. Saya langsung saja ke contoh soalnya saja ya, karena kalau kita jelaskan ulang terus itu nanti kelamaan ini rekamnya. Alkuna. Kalau alkuna itu rumusnya apa? Nah, alkuna itu kan dia terdapat ada ikatan rangkap 3-nya. Berarti kalau ikatan rangkap ada ikatan rangkap 3, berarti dia CN H 2N gimana? CNH 2N kurang 2. Ya. CNH 2N kurang 2. Nah, sekarang tata namanya sama. Contoh ya. Misalnya kalau saya buatkan contoh, dia sama saja ya. Penamaannya itu persis sama dengan alkena, hanya saja ganti akhirannya menjadi una. Nah, ini misalnya seperti ini. CH3, CH, CH, C, C, ikatan rangkap 3, CH, kemudian CH3, CH3. Kemudian di sini CH2, CH3. Ini juga CH2, CH3. Oke, sama seperti tadi kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ya, kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6.
Bagaimana kalau ke bawah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke bawah yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ke bawah sini ya. Maka kita beri tanda. Ini adalah rantai utamanya. Kemudian kita beri nomor. Kita beri nomornya yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Otomatis ini ya. 1. Oh, saya lupa ya. Ini kita buat dulu, namanya adalah untuk yang ketiga. Oh, sudah. Ampun. Ini mungkin akibat puasa ini nggak kelihatan saya sendiri aku namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita tentukan cabangnya. Ini adalah metil. Ini juga adalah metil. Ini adalah ACE. Ini adalah metil. Ini adalah metil. Oke, sama seperti tadi nomor cabang. Nomor cabangnya yang paling dekat kan berarti ini ya. 1, 2, 3. Kita lihat dulu ada etil dan metil. Etil dulu berarti ya 4. Ini nomor 4 etil. Kemudian berapa lagi nih? 1. Di nomor 3 ada 2, 3,3. Kemudian ada di nomor 5 ada 1, 5, 1, 2, 3, 3,3,5. Karena ada 3 berarti 3 ya. 3 metil. Ini di nomor 1. Oh, kalau di nomor 1 tidak perlu kasih nomornya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti have to-nya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah alkana. Kita bahas berikutnya adalah soal yang saudara kirim ke saya. Ya. Kita bahas satu persatu. Oke, ini adalah soal yang saudara kirim ke saya dan akan kita bahas satu persatu. Soal pertama. Atom karbon sekunder yang tidak terdapat dalam senyawa berikut adalah, oh ini sangat mudah sekali ya. Ini pasti ada atom yang tidak terdapat. Oke, kita cek. Ini ada atom sekundernya yang ini. Ini ada atom sekundernya yang ini. Jadi kalau mempermudah ya, tips cara mudahnya menentukan atom C sekunder ya. Atom C sekunder itu pasti dia mengikat C-nya itu mengikat 2 atom H. Jadi dia CH2 seperti ini. Kalau atom C tersier ya, pasti dia mengikat 3 atom lainnya, berarti dia hanya mengikat 1 atom H, CH. Kalau atom C quaternar berarti dia hanya C saja. Kalau atom C primer itu pasti dia CH3 seperti itu. 3, 2, 1, 0 ya. Ini ada, ini juga ada, itu dia atom C primernya, sekundernya, ini juga sekunder. Nah, ini yang enggak ada. Yang ini adalah tersier, ini adalah quaternar. Berarti jawabannya adalah E. Sangat mudah sekali ini ya. Oke, lanjut. Ini. Nama yang tepat untuk senyawa berikut. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus memilih rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya yang mana? Kita cek ya, cekidot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau lurus. Ke bawah bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ke bawah ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti rantai utamanya adalah ke bawah ya. Bawah. Rantai
utamanya. Sekarang beri nomor yang paling dekat dengan cabang, pasti dari sini dong ya, karena ini nomor 2 nantinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah begini kita tentukan cabangnya. Ini adalah cabang. Cabang, 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 dan cabang. Ini cabangnya etil, ini juga etil, ini adalah metil. Dua-duanya metil ya. Oke, sekarang kita buat namanya. Dimulai dari sesuai dengan urutan abjad cabangnya. Berarti E duluan ya. Berarti apa yang kita tulis duluan? Ini ada pada nomor 6 dan 7. 6,7 di etil karena ada 2. Kemudian 2,4 di metil. Apa ini namanya? 10 berarti D kanan. Cari optionnya. 6,7 di etil, 2,4 di metil dekanan. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu. Kita cek tidak lagi ya, ada lagi soalnya. Ada ini ya soalnya. Soal berikutnya, nama struktur senyawa berikut. Oh, ini senyawa turunan hidrokarbon ya. Sudah dituliskan di sini yang ada gugus fungsinya, tapi nggak apa-apa, ini harusnya dibahasnya nanti ya di senyawa turunan hidrokarbon. Nanti saja kita bahas ini ya, karena ini alkanon ya, keton ya. Ini adalah bukan alkanon ya, mohon maaf. Ini adalah oh ya betul ya, keton ya, hampir lupa ini ya, ini keton. Jadi nanti ini dibahas di turunan senyawa hidrokarbon. Oke, saya rasa sudah semua ya kita bahas soalnya. Sangat mudah sekali ini soal-soalnya ya. Jadi saya harapkan saudara bisa memahami tentang senyawa hidrokarbon. Nanti kita akan lanjutkan kepada senyawa turunan hidrokarbon. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa mengerjakan soal yang saya berikan setelah video berikut ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Belajar Online bersama Asti Febliza alias Boba.